Selamat malam kepada teman-teman sekalian. Saya Agustina Nimbulan akan menjelaskan terkait cara pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi ataupun website atau laman wordwall.net. Pertama-tama kita membuka Wordwall melalui Google. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu akan ada kalimat yang bertuliskan sign up to start creating. Kita klik itu, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Jika teman-teman belum memiliki akun Google, bisa langsung mendaftar di bagian ini. Kemudian jika teman-teman ingin masuk ke akun Anda yang sudah ada, kita bisa masuk melalui akun Google kita. Kita klik sign in with Google, maka akan tampil tampilan seperti ini. Kita masukkan akun Google kita yang kita pilih. Setelah itu kita tunggu beberapa detik. Nah, tampilannya akan tampil seperti ini. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada home, features, community, my activities, my result, and create activity. Nah, untuk kita melihat ataupun ingin membuat media pembelajaran kita klik create activity. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Banyak template yang bisa kita pilih untuk kita gunakan sebagai template pada media pembelajaran ataupun soal yang akan kita kerjakan. Nah, di sini saya akan memilih template quiz. Setelah itu akan muncul seperti ini. Yang pertama itu ada activity title. Di sini maksudnya kita menulis judul kita, judul aktivitas kita. Baik, saya akan membuat judulnya kuis interaksi sosial. Nah, setelah itu yang kedua itu di sini ada instruksi. Jika kita ingin membuat instruksinya, bisa kita tuliskan di sini. Misalnya kita buat silahkan baik. Setelah itu pertanyaan pertama yaitu kita di sini atau terlebih dahulu saya mengatakan bahwa kelebihan dari Wordwall ini, kita bisa menampilkan gambar untuk dianalisis oleh informan atau yang menjawab pertanyaan di sini. Jika kita ingin menggunakan gambar, kita bisa mengklik di sini. Kemudian kita mencari gambar apa yang ingin kita buat. Misalnya saya buat tentang interaksi sosial. Nah, untuk mencari ini kita bisa menentukan gambarnya seukuran apa. Ada small, medium, dan large. Saya pilih untuk semua. Nah, di sini akan muncul beberapa gambar tentang interaksi sosial. Jadi kita mau mencari gambar apapun akan muncul di sini. Lalu kita pilih gambar yang ingin kita buat. Misalnya ini tentang sosial. Nah, setelah itu kita buat pertanyaan kita di sampingnya. Gambar tersebut teman-teman juga jika ingin membuat gambar
di setiap option pilihannya kita bisa juga memilihnya. Misalnya kita buat tidak mengerti peraturan, misalnya seperti itu. Jika kita ingin membuat gambar, kita buat lagi seperti sebelumnya, namun di sini saya tidak menampilkan gambarnya, jadi saya langsung menuliskan saja di sini option yang merujuk pada pertanyaan. Pertama itu saya buat interaksi sosial, kedua itu setelah itu di sini kita bisa memilih jawaban yang benar. Jadi saya pilih jawaban yang benar. Di sini juga kita, jika teman-teman ingin membuat pertanyaannya atau optionnya lebih dari satu yang benar, kita bisa juga membuatnya. Namun di sini karena tipenya multiple choice, jadi saya membuat satu jawaban yang benar. Kemudian jika teman-teman sudah selesai membuat pertanyaannya, dan jika teman-teman ingin menambah pertanyaan, bisa mengklik add a question. Nah, di sini nanti akan muncul lagi tempat untuk membuat pertanyaannya. Setelah itu, jika teman-teman sudah selesai menyelesaikan dan membuat pertanyaannya, teman-teman bisa langsung mengklik done. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan tadi. Setelah sudah muncul seperti ini, kan waktunya sudah bergerak, berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaan kita benar, akan memunculkan skor yang kita dapatkan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Di sini kita bisa, jika kita ingin melihat siapa yang paling benar dan yang paling cepat dan juaranya, bisa kita lihat di sini dengan menuliskan nama kita. Seperti itu. Dan kita juga bisa mengatur waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Di sini saya buat 30 detik atau 30 detik. Kemudian di sini kita juga bisa mengacak pertanyaannya dan juga memberikan kesempatan ke setiap penjawab bisa sampai 10 kali. Namun di sini saya buat tidak bisa menjawab kembali setelah menjawab pertanyaan. Itu juga kita bisa mengganti bentuk ataupun template-nya jika ada yang menurut teman-teman menarik. Nah, seperti ini. Jadi menariknya word wall ini bisa membantu kita dan mengasah otak peserta didik dalam mengerjakan soal. Jadi di sini tipenya bermain sambil belajar. Baik, sampai situ saja. Di sini kita bisa juga melihat aktivitas yang kita lakukan, dan juga jika sudah ada yang menjawab, kita akan tampil di sini. Dan jika ingin mengirimkan kepada teman-teman yang akan menjawab, bisa kita klik share dan kita klik publish dan tinggal kita copy dan
selesai. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya Kusya mengucapkan terima kasih banyak.